Oh, hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to our thematic subject. Today, we will learn about our next topic in thematic subject. But before it, I want you to close your eyes and put your head. We want to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now we want to continue our thematic lesson. Please bless us so that we can understand what this thematic talk about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Once again I say, welcome to our thematic subject. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengelompokkan informasi penting dalam teks. Lalu kita akan menjelaskan tentang makna dari bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Di dalam mengumpulkan informasi-informasi penting dalam sebuah teks, ada yang disebut dengan asdikamba atau yang biasa disebut dengan adiksamba. Nah, apa sih yang dimaksud dengan adiksamba ini? Nah, adiksamba ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya dianggap sebagai dasar pengumpulan informasi atau memecahkan sebuah masalah. Apa-apa saja sih bagian-bagian dari adiksamba ini? Apa, di mana, bagaimana, mengapa, siapa, kapan? Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk bertanya nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam sebuah teks. Yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk bertanya atau menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa di dalam teks. Yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk bertanya tentang waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Yang keempat, siapa? Siapa digunakan untuk bertanya tentang tokoh atau pelaku yang terlibat di dalam peristiwa yang terjadi di dalam sebuah teks. Yang kelima, mengapa? Mengapa digunakan untuk bertanya atau menanyakan penyebab dan alasan kejadian tersebut bisa terjadi. Bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa di dalam teks. Yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tanggung jawab. Nah, apa sih maksudnya tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Tapi, tanggung jawab setiap orang tidak sama loh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita bertanggung jawab untuk beribadah, berbuat baik terhadap sesama, selalu bersyukur, dan menghargai orang-orang yang sedang beribadah. Yang kedua, tanggung jawab sebagai anak. Sebagai anak, kita memiliki tanggung jawab loh. Apakah tanggung jawab kita sebagai anak? Yang pertama, berbakti kepada orang tua, belajar sungguh-sungguh, merapikan tempat tidur, menjaga nama baik keluarga, dan selalu berbuat baik, serta bertutur kata dengan lembut dan sopan. Yang selanjutnya, tanggung jawab sebagai siswa. Sebagai siswa, kita juga memiliki tanggung jawab, yaitu memakai seragam, menggunakan waktu dengan tepat atau yang disebut dengan disiplin, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru, jujur, dan melaksanakan piket. Kita lanjutkan. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab. Apakah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat? Yang pertama, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang kesusahan, dan menjaga keamanan lingkungan. Dan yang terakhir, tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab. Apa-apa saja sih tanggung jawab kita? Mematuhi peraturan yang ada, mencintai budaya sendiri, dan menjaga nama baik Indonesia. Pembahasan kita yang terakhir di dalam video ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Setiap bentangan alam memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, sumber daya alam yang berbeda-beda ini dapat memenuhi kebutuhan manusia.
Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada. Yang pertama, pertanian dan peternakan. Daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani. Petani menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, sayuran, buah-buahan. Selain bertani, masyarakat di pegunungan juga beternak hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan hewan-hewan lainnya. Nah, hasil pertanian dan peternakan ini biasanya dijual atau dikonsumsi oleh petani itu sendiri. Yang kedua, perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan. Perairan payau berupa tambak di daerah pesisir yang perairannya merupakan campuran air asin dan air tawar. Nah, perairan tawar terdiri atas sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Banyak sumber daya alam perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh perikanan air asin yaitu ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, dan garam. Nah, contoh perikanan air tawar yaitu ikan mas, ikan lele, dan gurami. Contoh perikanan air payau yaitu ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. Yang ketiga, kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, dan membuat industri peralatan rumah tangga. Yang keempat, pertambangan. Di Indonesia banyak sekali terdapat kegiatan pertambangan loh. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Hasil pertambangan ini banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. Yang kelima, perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Kegiatan industri banyak terdapat di dataran rendah. Jenis-jenis industri yang bermunculan diantaranya adalah industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Yang keenam, perdagangan. Selain perindustrian, kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah adalah perdagangan. Perdagangan Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja loh, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut dengan ekspor dan impor. Nah, itu dia jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara mengelompokkan informasi-informasi penting dalam sebuah teks, menjelaskan makna tanggung jawab, dan yang terakhir kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Sampai di sini pembelajaran kita di dalam video ini. Tapi sebelum kita menutup video pembelajaran hari ini, I invite you to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because today we have finished our thematic subject. Please make us understand about this topic. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, see you in the next video. Bye bye.